Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di semester 2 ini, khususnya di pelajaran PLH. Hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Kita sering sekali mendengar istilah bencana alam ini. Nah, bahkan mungkin kalian di kelas 1 juga sudah belajar tentang bencana alam. Nah, kita ingat kembali, bencana alam itu apa? Ya, bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan kerusakan dan juga kerugian. Nah, kalian bisa amati gambar-gambar berikut ini. Gambar apa ini? Betul, gambar banjir. Kalau ini? Iya, gambar tanah longsor atau peristiwa tanah longsor. Ngeri ya. Kemudian kalau ini? Betul sekali, gunung meletus. Nah, kalau ini? Tuh, ombaknya mengenai bangunan di situ. Iya, itu peristiwa tsunami. Kalau ini, lihat nih. Walaupun hanya kartun, lihat tuh. Rumahnya bergoyang-goyang, kemudian tanahnya retak, kemudian ada pohon juga bergoyang-goyang. Peristiwa apa itu? Iya, bencana alam. Oke, benar sekali ya. Baik, kita lanjutkan coba. Yuk, kita lanjutkan nih. Bencana alam dapat menimbulkan kerugian harta benda. Bisa berupa kerugian rumah rusak, kemudian fasilitas umum rusak, kemudian benda-benda berharga hilang, hewan ternak hilang, dan sebagainya. Nah, bencana alam juga dapat mengancam keselamatan ya, serta hidup manusia, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, dapat menyebabkan seseorang menjadi luka-luka, bahkan dapat menyebabkan meninggalnya seseorang karena peristiwa bencana alam ini. Kemudian, apa sih yang menyebabkan terjadinya bencana alam? Ya, ada dua hal yang dapat menyebabkan terjadinya bencana alam, yaitu bisa karena faktor alam, sungguh-sungguh karena peristiwa alam, tapi bisa juga karena keteledoran atau kecerobohan manusia. Nah, oleh karena itu kita harus waspada, kita harus menjaga lingkungan supaya paling tidak bencana alam yang disebabkan oleh manusia ini dapat kita hindari, dapat kita cegah ya. Baik, kita akan mencoba mempelajari atau mengingat beberapa macam bencana alam. Yang pertama adalah bencana banjir. Wah, sering sekali nih kita mendengar atau bahkan saat kita bepergian kita terjebak banjir ya. Nah, salah satu penyebab banjir adalah karena hujan deras yang cukup lama sehingga ada sungai-sungai meluap atau air hujan itu sudah tidak tertampung lagi ke selokan sehingga menimbulkan banjir ya. Itu salah satu penyebab banjir. Lalu banjir dapat menggenangi jalan raya. Akibatnya lalu lintas terganggu, ya, macet dan sebagainya. Nah, kemudian dari banjir ini juga akan mengakibatkan kesulitan air bersih. Nah, banjir itu biasanya terjadi di kota-kota, maka penduduk kota akan mengalami berbagai kerugian. Kemudian, akibat yang lain ada atau bahkan
banyak pohon yang tumbang atau roboh sehingga batang pohon berserakan. Kemudian ada juga rumah penduduk juga roboh karena terterjang banjir, ya. Dan yang jelas tanah menjadi becek, berlumpur dan sebagainya. Kemudian akibat yang lain, fasilitas umum rusak karena tertutup lumpur. Nah, karena hal ini maka penduduk akan mengalami kerugian harta benda, ya. Kemudian oleh karena itu kita harus berusaha untuk mencegah terjadinya banjir. Kalau sudah terlanjur terjadi banjir, harus segera ditanggulangi supaya tidak terulang kembali. Nah, daripada kita harus menanggulangi banjir, maka lebih baik kita mencegah terjadinya banjir, ya. Tidak membuang sampah sembarangan sehingga selokan tertutup dan sebagainya, ya. Kita berusaha untuk mencegah terjadinya banjir. Berarti dengan kata lain di sini, banjir itu penyebabnya bisa karena keteledoran manusia, ya. Baik, kita akan lanjutkan ke bencana alam yang lain. Sebelum kita lanjutkan, ini kalian bisa amati contoh peristiwa banjir yang terjadi. Kalian lihat, perhatikan, tuh ada barang-barang yang terbawa arus banjir. Bahkan di sini, ya, itu juga karena harusnya orang-orang yang mau menyeberang itu bisa menahan dulu, atau mungkin sudah terlalu lama sehingga harus nekat nyebrang, dan apa yang terjadi? Kerugian, ya. Mungkin yang depan itu bisa celaka dan sebagainya itu. Apakah terseret atau tidak? Kita tidak tahu. Kemudian yang ini, banjir menutup jalan raya. Oke, kita lanjutkan ke peristiwa bencana alam yang lain. Baik, peristiwa atau bencana alam yang lain adalah erosi dan tanah longsor, ya. Erosi itu terjadi pengikisan tanah, ya. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah pegunungan atau tanah-tanah yang miring, ya. Kemudian tanah longsor itu biasanya menutupi daerah sekitarnya, termasuk juga jalan raya. Maka kalau sampai jalan raya tertutup atau fasilitas umum lain tertutup, penduduk harus segera bergotong royong untuk membersihkannya. Kalau jalan yang tertutup, ya dibersihkan lagi jalannya agar kendaraan dapat melewati jalan itu lagi, ya. Orang yang mau mengadakan perjalanan mungkin membawa barang-barang yang sangat dibutuhkan daerah lain dapat lewat kembali, ya. Kemudian tanah longsor biasanya disebabkan karena tanah di bukit atau pegunungan itu gundul, tidak ada tanaman lagi, ya. Karena tanah tidak dilindungi tanaman, sehingga tanah mudah sekali terbawa aliran air. Kalau ada hujan deras, aliran airnya akan membawa lapisan tanahnya, sehingga tanah akan tererosi atau terkikis dan bahkan longsor, ya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa erosi atau tanah longsor itu tadi, ya. Kemudian akibatnya kalau sudah terjadi erosi atau tanah longsor ini, maka tanah menjadi semakin tipis, kemudian tanahnya tidak subur lagi, tanahnya menjadi tandus karena bagian tanah yang subur sudah terangkut oleh aliran air. Nah, untuk mencegah ini terjadinya ini, maka kita perlu menanam tanaman, terutama di daerah-daerah miring yang tanamannya sudah jarang, ya.
Nah, hal ini dapat mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor. Sekarang mari kita coba perhatikan contoh peristiwa tanah longsor. Ya, tanahnya longsor, padahal di sampingnya itu ada rumah. Kalau sampai merambat ke sana, maka rumah tersebut bisa ikut ambruk juga ya. Nah, ini longsornya lebih banyak lagi. Oke, baik, kita lanjutkan ke bencana alam yang lain ya. Sekarang kita akan beralih ke bencana alam gempa bumi dan tsunami. Bencana alam gempa bumi itu tidak dapat diramalkan. Gempa terjadi karena adanya gerakan lempengan benua atau lempengan-lempengan batuan yang ada di dalam tanah itu bergerak, bergeser. Manusia tidak dapat mencegah terjadinya gempa bumi. Kalau tanah longsor dan banjir tadi masih bisa dicegah ya. Tapi kalau gempa bumi, tsunami tidak dapat dicegah. Gempa bumi ada yang dapat menimbulkan tsunami. Nah, tsunami itu berupa ombak tinggi. Kemudian gelombang tsunami biasanya menghantam pantai. Lalu air dari pantai tersebut masuk ke arah daratan sehingga akan menimbulkan kerusakan di daratan. Nah, kalau sudah terjadi maka akibatnya ada rumah warga rusak, sama juga fasilitas umum rusak, terjadi korban meninggal, korban luka-luka, listrik padam, lalu lintas terhambat, dan lain-lain ya, banyak sekali kerugiannya atau akibatnya. Nah nih, gempa bumi juga dapat menghancurkan benda-benda lain. Misalnya, kalian tahu Candi Prambanan? Ya, Candi Prambanan itu pernah ikut hancur. Batu candinya jatuh berantakan pada waktu peristiwa gempa di Yogyakarta ya. Tapi sekarang sudah diperbaiki lagi ya. Sudah dapat dikunjungi lagi. Nah, itu akibat dari gempa bumi dan juga tsunami. Sekarang coba kita lihat apakah ada contoh gambarnya. Mari kita perhatikan berikutnya. Baik, nih ada contoh peristiwa gempa bumi dan juga tsunami. Nah, kalau yang ini gempa bumi. Lihat, ada mobil-mobil sampai bergoyang, motor bisa mundur sendiri, ambruk. Kemudian pohon juga bergoyang-goyang. Tentu bangunan di situ juga kalau berada di dalamnya kerasa bergoyang, maka di situ tampak orang-orang berlari-larian ya, ingin harus menyelamatkan diri. Kemudian ini gempa bumi yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Gelombang lautnya naik ke daratan sehingga menghantam bangunan yang ada di sekitarnya. Sama dengan ini, terjadi peristiwa tsunami yang menghancurkan daratan di sekitar pantai. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bencana alam yang berupa gunung meletus. Belum lama ini kita sering mendengar berita ada sebuah gunung yang meletus, ya. Oke, apa sih gunung meletus itu?
Nah, gunung meletus itu gunung berapi yang mengeluarkan magma atau material-material yang lain. Nah, bentuk magma itu seperti api dan panas sekali itu. Kemudian kalau sudah terjadi peristiwa gunung meletus, maka dari gunung juga akan melemparkan material ke atas, ya. Sebagian material meluncur juga ke kaki gunung atau ada lava yang mengalir ke kaki gunung. Nah, letusan gunung ini biasanya menimbulkan bahaya seperti awan panas, guguran material letusan gunung, guguran bebatuan, kemudian abu vulkanik atau hujan abu, kemudian lava, serta bisa juga menimbulkan erosi, ya, atau pengikisan tanah. Baik, sekarang ini contoh peristiwa gunung meletus. Kalian perhatikan peristiwanya. Nah, untuk peristiwa ini tentu penduduk di sekitarnya, karena sudah ada tanda-tanda sebelumnya, sudah diminta untuk segera mengungsi, karena kalau sampai masih ada di sekitarnya itu sangat berbahaya. Nah, itu tadi contoh beberapa peristiwa alam atau bencana alam. Nah, kemudian jenis barang apa yang paling dibutuhkan oleh para korban bencana alam ini? Yang pertama, mereka membutuhkan perlengkapan medis atau peralatan medis dan obat-obatan. Bagi korban bencana alam, alat-alat ini, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendesak untuk segera dipenuhi. Kemudian memerlukan air bersih, lalu juga memerlukan pakaian yang layak dipakai, pakaian pantas pakai. Kemudian perlu juga popok bayi dan pakaian dalam. Mereka memerlukan juga makanan kering, makanan siap santap, nasi bungkus, susu, biskuit, dan sebagainya. Kemudian memerlukan selimut. Kemudian tentu mereka juga sangat membutuhkan sembako dan juga uang. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya sampai kita tidak berharap ada bencana alam lagi, tapi kalau sampai ada benda-benda ini yang mereka butuhkan, kalian bisa menyumbangkan, bisa berupa barang ataupun juga uang, barang-barang yang diperlukan ataupun uang. Oke, ya. Baik, anak-anak, kita harus peduli terhadap mereka yang mengalami musibah atau bencana ini, ya. Kita harus bersyukur karena daerah kita cukup aman, ya. Baik, kita akhiri pelajaran kita kali ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Untuk penugasannya Ibu akan berikan minggu depan, ya. Baik, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati. Salam sehat. Bye.